Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu pohon alpukat yang rencananya pada sore hari ini akan kita lakukan pembuahan ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tips cara membuahkan alpukat dengan cara cepat. Nah, namunnya ada beberapa ciri, kemudian ketentuan dan syarat bagaimana kita berhasil dalam membuahkan tanaman dalam pot atau di lahan ya, karena semua itu sama saja tergantung dari kondisi yang tepat ya. Karena kalau kita paksakan untuk berbuah dalam kondisi yang tidak tepat, itu akan gagal, dan banyak sekali teman-teman yang gagal membuahkan dalam pot. Karena apa? Karena kondisinya tidak tepat untuk kita buahkan. Maka dari itu perlulah salah satu treatment terlebih dahulu supaya tanaman kita sudah siap untuk dibuahkan ya. Tidak harus mesti subur tanamannya, besar tanamannya itu bisa dibuahkan, karena ada beberapa faktor yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe bagi yang subscribe, dan jangan lupa di share video ini supaya bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita dalam bertanam alpukat. Nah, oke teman-teman, jadi yang akan kita buahkan ini adalah salah satu tanaman alpukat red Vietnam yang sudah berumur 1 tahun lebih dikit ya. Nah, ini sudah siap untuk dibuahkan. Nanti kita akan zoom bagaimana penampakan dari kondisi tunasnya, kemudian kondisi pohonnya. Dan di sampingnya ada salah satu tanaman yang belum siap untuk dibuahkan. Nah, nanti supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana ciri-ciri yang bisa dibuahkan dan bagaimana cara membuat tanaman yang siap dibuahkan itu yang akan saya ulas secara lengkap dalam video kali ini. Jadi teman-teman, ada beberapa ciri tanaman yang siap untuk dibuahkan. Salah satunya yaitu secara teoritisnya yaitu C/N rasionya itu sudah tinggi ya. Apa itu? Kandungan karbon terhadap nitrogennya itu lebih tinggi karbonnya daripada nitrogennya. Itu secara teoritisnya. Atau dalam lebih jelasnya lagi, yaitu cara melihatnya seperti ini ya. Yaitu bisa kita ketahui tanaman itu sudah tidak mengeluarkan pucuk-pucuk tunasnya lagi, atau sudah kondisinya sudah mandek ya. Tunasnya itu sudah stagnan, dengan ditemui dengan ciri-cirinya daun yang sudah mulai agak menguning, kemudian tunas-tunas juga sudah agak mulai membulat-bulat seperti ini. Itu pucuk-pucuknya, dan pertumbuhan sudah mulai agak lambat lagi. Nah, ini sudah siap untuk dibuahkan seperti ini ya. Namun berbeda pada yang sampingnya. Sampingnya itu dia masih hijau sekali, kemudian masih banyak-banyak tunas-tunas yang mulai tunas barunya. Ini kalau kita paksakan untuk berbuah, kita kasih pupuk buah juga tidak akan bisa berbuah karena kondisinya tidak tepat untuk dibuahkan teman-teman ya. Nah, kalau yang ini sudah tepat. Nah, jadi nanti kita akan buahkan kita akan tutorial cara pembuahan terlebih dahulu, dan kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuat tanaman itu seperti ini ya. Nah, namun sekarang kita akan buahkan terlebih dahulu. Caranya yaitu saya hanya cukup menggunakan satu pupuk jenis saja, yaitu pupuk MKP ya. Nah, jadi tidak harus mesti MKP, nanti teman-teman bisa gunakan pupuk lain, yang penting kandungannya tidak terlalu beda jauh ya. Nah, kita menggunakan pupuk MKP itu yang kita ambil yaitu kandungan kalium dan karbon fosfatnya, dimana fosfatnya itu mengandung 52% dan kaliumnya mengandung 34%. Caranya yaitu ketika sudah kita dapatkan tanaman siap dibuahkan, kita bersihkan terlebih dahulu atas media tanam itu dari resah-resah atau rumput-rumput yang dapat menghambat pertumbuhan nanti ya. Kemudian kita ambil pupuknya, kita butuhkan secukupnya saja ya. Nah, jadi teman-teman, untuk tanaman yang sebesar ini, kurang lebih sini umur 1 tahun, ini kurang lebihnya di pot ini 1 tahun lebih 3 bulanan ya untuk tepatnya ya. Tuh, ini kita nggak gunakan banyak-banyak MKP nya teman-teman. Paling kita hanya gunakan setengah dari gelas aqua gelas ini ya. Ini kita gunakan segini saja.
Nah, ini kita gunakan cukup segini saja ya untuk tanaman yang ukuran segini ya. Nah, kalau untuk di pot langsung kita taburkan saja. Namun kalau untuk tanaman yang di tanah itu baiknya kita gali terlebih dahulu melingkar, kurang lebihnya kita memberi lingkaran itu tidak jauh dari batangnya, kurang lebih 1 meter atau setengah meter saja. Kita lihat dari ukuran batangnya. Ini kita taburkan saja. Nah, setelah itu kita larutkan dengan air, langsung kita siram ya, jangan sampai nggak kita siram ya. Karena apa? Agar dia larut, pupuknya larut dan tidak menguap ya. Karena kalau tidak kita siram nanti pupuknya itu akan menguap. Kalau menguap tidak bisa terserap oleh tanaman secara sempurna. Nah, udah cukupnya saja. Kemudian setelah kita siram atau kita pupuk, kita hentikan penyiramannya. Nah, jadi penyiraman itu kita hentikan. Yang biasanya kita siram tiap 2 hari sekali atau sehari sekali, itu kita rubah jadwalnya ya, mungkin menjadi 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung dari kondisinya. Ketika tanaman sudah agak layu sedikit, itu kita siram hanya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Yang penting tanaman masih hidup ya, jangan kelebihan air lagi. Kemudian itu kita tunggu sampai hingga 1 hingga 2 bulan lagi. Biasanya nanti akan memunculkan penampakan bunganya ya. Nah, jadi setelah itu kita tunggu saja hingga keluar bunganya. Tidak perlu kita ulang MKP-nya. Kemungkinan bisa kita ulang itu di 1 bulan kemudian lagi. Itu bisa kita tambahkan lagi MKP-nya supaya cepat merangsang pupuk fosfatnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana kita membuat tanaman dengan kondisi seperti ini ya. Caranya yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yang paling mudah yaitu dengan melakukan stressing air. Nah, jadi tanaman itu kita siramnya itu secukupnya saja, jangan banyak-banyak ya. Yang penting tanaman itu hidup saja. Kemudian dan jangan menggunakan atau melakukan penguraman pupuk yang mengandung N atau nitrogennya tinggi ya. Supaya apa? Supaya nanti zat hijau daunnya itu akan mulai berkurang atau C/N ratio itu akan tinggi ya. Karena kalau kita pupuk dengan N yang tinggi, contohnya dengan kita menggunakan urea, nanti tanaman itu akan hijau dan tidak bisa kita buahkan secara cepat. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara kita melakukan treatment dengan melakukan pemupukan dengan kadar P atau K yang tinggi ya, dan N-nya kita kurangi. Nah, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini tentang cara membuahkan tanaman dalam pot, supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita dalam melakukan budidaya alpukat. Oke, untuk sekiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.